Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita membaca hadis Rasulullah SAW. Hadis ini dalam kitab Sahih Abi Dawud, hadis nomor 1521, diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Asma'a bin al-Hakam Al-Fazazi قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول. Asma' bin Al-Hakam mengatakan, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu yaqul, berkata, kuntu rajulan, aku adalah seorang laki-laki, idza sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithan nafa'ani Allahu minhu bima syaa an yanfa'ani. Jika aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan beri manfaatku dengan apa yang Dia kehendaki. Allah akan memberi manfaat kepadaku. Wa idza haddatsani ahad min ashabihi, jika salah seorang sahabat Rasulullah SAW menceritakan sebuah hadis, istakhlaftuhu, aku meminta dia agar dia bersumpah bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah SAW. Fa idza halafa li saddaqtuhu, jika dia bersumpah maka aku pun membenarkannya. Qal, Ali mengatakan, wa haddatsani Abu Bakar, Abu Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan sebuah hadis kepadaku. Wa sadaqa Abu Bakar, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang yang jujur. Annahu qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abadin, tidaklah seorang hamba, yadnibu dhanban, dia melakukan dosa, fa yuhsinu tuhura, lalu dia membaguskan wudunya, thumma yaqumu fa yusalli rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, lalu dia memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan beri ampun padanya. Thumma qara'a adil ayat, lalu Rasul membaca ayat, walladzina, dan mereka, idza fa'alu fahisyah, jika mereka melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka ingat akan Allah, hingga akhir ayat. Saudaraku, perbuatan dosa yang kita lakukan, hendaklah kita iringi dengan bertobat kepada Allah SWT. Ambil air wudu, salat 2 rakaat, memohon ampun kepada Allah SWT. Kita membaca penjelasan hadis ini. Min ma'alimil iman al-istighfar wa taubatu wa nadamu wal iqla'u anid dhanbi. Di antara pelajaran-pelajaran dalam keimanan kita adalah kita memohon ampun, bertobat, menyesal, meninggalkan dosa-dosa kita. Wal azmu ala adamil auda ilaihi, kemudian punya azam, berketetapan hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu, untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bidzalika yukhbiru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini, atau dalam masalah ini, Ali bin Abi Thalib memberitahukan, annahu kana idza sami'a haditsan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafa'allahu bihi ma syaa an yanfa'ahu. Ali bin Abi Thalib menceritakan bahasanya, jika dia mendengar hadis Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan manfaat dari hadis Rasulullah SAW tersebut. Wa idza ma akhadha al-haditha an ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafahu alaihi. Jika dia menjumpai sahabat Rasulullah SAW menceritakan hadis Rasulullah SAW, maka dia bersumpah bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah SAW, lalu bersumpah, maka dia mengambilnya. Ay ja'alahu yuqsimu anna al-hadits alladhi yuhaddithu bihi annahu sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza halafa lahu saddaqahu. Setelah diminta sumpah, maka dia pun Ali baru membenarkan sahabat tersebut. Wa hadha min babi ziyadati tawathhuq wa ta'akkud, laysa min babi at-takdzib lis-sahaba. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah dari bentuk, yaitu memastikan, bukan dengan bentuk mendustakan sahabat Rasulullah SAW. Wa qad haddathahu Abu Bakar radhiyallahu anhu haditsan duna halifin. Dan dalam hadis ini Abu Bakar Siddiq menceritakan sebuah hadis tanpa
dimintai sumpah, maka Ali pun membenarkan, karena yang menceritakan dari sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaqulu Aliyun fi tahdithi Abi Bakar lahu sadaqa Abu Bakar radhiyallahu anhu, ay fi tahdithi lahu duna halifin. Abu Bakar Siddiq adalah benar, kata Ali. Dia jujur tanpa dia minta untuk bersumpah, minta Abu Bakar Siddiq bersumpah, dia menyatakan demikian. Tidak diragukan lagi kejujuran, kebenaran daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakannya, qulu Abu Bakar fi haditsil ladzi haddatsahu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yudnibu dzatman. Abu Bakar Siddiq menceritakan bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak seorang hamba melakukan dosa. Ini menunjukkan ya bagaimana kedudukan Abu Bakar Siddiq di pandangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedudukan Abu Bakar Siddiq. Bi tahdithi lahu duna halifin wa hadi mankibah li Abi Bakar radhiyallahu anhu, yaqulu Abu Bakar fi haditsil ladzi haddatsahu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min 'abdin yudnibu dzatman. Karena kedudukan Abu Bakar Siddiq yang sangat terhormat, sangat mulia, dan dinamakan As-Siddiq, seorang yang membenarkan, yang benar, jujur dan membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali pun menerima hadis ini tanpa meminta untuk bersumpah. Kata Abu Bakar Siddiq menyampaikan hadis Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yudrimu dzatman. Tidak seorang hamba melakukan satu dosa, ai yartakibu dzanban saghiran, dia melakukan dosa kecil, kana au kabiran, atau dosa besar. Fa yuhsinu tuhur, lalu dia tuhur, bersuci, ai fa yuhsinu wudu, membaguskan wudunya. Thumma yaqumu fa yusalli rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, ai takunu rak'atani, dia salat 2 rakaat bi niyati taubah, dengan niat taubat, andan bihi, dari dosanya ini. Dia melakukan salat 2 rakaat itu dengan niat, saya dosa, saya harus bertaubat. Tsumma astaghfirullah, lalu dia mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, ya Allah ampunilah dosaku. Ai lidzalika dzam, yaitu mohon ampunan Allah atas dosa yang dia lakukan itu. Illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan mengampuninya. Ai illa kana haqqan 'ala Allah an yaghfira dzanbahu hadzal ladzi min ajlihi tatahhara tsumma qama wa shalla tsumma astaghfara minhu. Allah akan memberikan ampunan padanya karena dia bertaubat, dia mengambil air wudu, membaguskan wudunya, lalu sholat, lalu memohon ampun kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, maka Allah mengampuninya. Tsumma qara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, mereka yang melakukan perbuatan keji atau melakukan perbuatan mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, lalu mereka ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang mengampuni dosa-dosa? Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wala yusirru, lalu dia tidak terus berbuat dosa, dia berhenti berbuat dosa. Wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia mengetahui. Saudaraku, marilah kita senantiasa bertobat. Ambil air wudu, salat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih.